Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1 kelas SE02B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar yang kami buat, yaitu sistem informasi penjualan online atau e-commerce Beautika, yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Fitria Rahmawati, NIM 27. Saya Farhan Ali, NIM 33. Saya Muhammad Supron, NIM 41. Saya Windari Tiana, NIM 48. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan laporan. Yang pertama, ada pendahuluan, akan dijelaskan oleh Farhan. Latar belakang dibangunnya aplikasi ini adalah dinamika persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu. Sudah terasa dampaknya oleh sebagian besar masyarakat dari yang sederhana menjadi modern dan serba cepat, sehingga berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan internet. Hadirnya fasilitas internet yang semakin terjangkau oleh semua kalangan menjadi salah satu faktor untuk memadai untuk memulai dan mengembangkan bisnis secara online. Tidak terkecuali oleh kaum wanita yang mulai banyak melirik aktivitas ini. Secara populasi wanita di Indonesia menjadikan banyak produsen dan perusahaan besar untuk menggarap bisnis di komunitas wanita dibandingkan pria, termasuk dalam bisnis online kosmetik. Pada masa kini memang tak bisa dipungkiri bahwa wanita sangat bergantung pada berbagai kosmetik yang menjadikannya lebih cantik dan menarik di mata lawan jenis. Mulai dari artis, papan atas, hingga masyarakat biasa, dan tentunya hal ini juga mempengaruhi oleh produk maupun tren fashion yang kian merajalela di dunia kecantikan. Faktanya tak sedikit kosmetik online buatan luar negeri yang meluas di pasaran dalam negeri. Terlebih dengan teknologi yang semakin berkembang, sehingga tak sulit untuk meraih untung tanpa harus terjun ke lapangan yang sesungguhnya. Besar ketertarikan wanita terhadap kosmetik yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi saat ini membuat kami berpikir untuk merancang sebuah sistem e-commerce bernama Beautika. Beautika merupakan sistem jual beli online khusus kosmetik dengan target utama penggunanya adalah wanita. Sistem ini menggunakan platform web agar dapat diakses tanpa harus mendownload aplikasi terlebih dahulu, sehingga tidak memakan ruang memori handphone. Oke, jadi selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan sistem yang kami buat, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan. Ini diantaranya itu, yang pertama, model basis data apa yang digunakan dalam pembuatan sistem e-commerce Beautika. Lalu, apa saja contoh data sampel yang digunakan dalam sistem e-commerce Beautika. Yang ketiga, bagaimana rancangan awal user interface dalam sistem e-commerce Beautika. Lalu, bagaimana penerapan IRD dalam sistem e-commerce Beautika. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah penggunaan sistem e-commerce Beautika. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Winda. Silakan Mbak Winda. Yang kedua, implementasi. 2.1 Basis data. Model basis data yang diterapkan dalam sistem e-commerce Beautika ini yaitu indeks. Indeks pada SQL Server adalah kumpulan objek basis data yang dibuat berdasarkan tabel dan kolom di dalamnya. Indeks berfungsi untuk mencari nilai kolom pada tabel dalam basis data dengan lebih cepat. Tanpa menggunakan indeks, maka basis data harus melakukan pencarian data mulai dari baris pertama hingga baris terakhir pada tabel tersebut dan akan memakan cukup banyak waktu. Yang pertama, tujuan dari penggunaan indeks adalah untuk mengoptimasi query, di mana pada dasarnya optimasi query adalah untuk menemukan jalan akses yang termurah dan tercepat untuk meminimumkan total waktu pada saat memproses sebuah query. Yang kedua, berikut merupakan implementasi indeks pada sistem Beautika. Yang pertama ada gambar 2.1.1 adalah indeks tabel barang. Yang kedua ada gambar 2.2 indeks tabel password reset.
Kemudian ada gambar 2.1.3 yaitu indeks tabel pesanan. Yang berikutnya ada gambar 2.1.4 adalah indeks tabel pesanan details. Lalu ada gambar 2.1.1 yaitu indeks tabel user. Berikutnya gambar 2.1.6 yaitu indeks tabel migration. Yang 2.2 yaitu data sampel. Pada sistem Utica, kami menggunakan 6 tabel. Dalam masing-masing tabel berikut kami menggunakan beberapa sampel, diantaranya yang pertama tabel barang. Di sini tabel barang ada 13 macam nama barang. Yang kedua ada tabel user. Di sini ada 3 data sampel tabel user. Berikutnya ada 4 data sampel tabel pesanan. Yang berikutnya ada 10 tabel pesanan details. Berikutnya untuk tabel migration, di sini ada 5 data sampel tabel migration. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Ajeng. Ya, oke. Setelah data sampel, di sini ada mockup UI. Jadi sebelum kita membuat sebuah implementasi program, untuk memudahkan kita membuat rancangan mockup-nya atau rancangan interface-nya. Nah, itu di situ yang pertama ada interface halaman awal, kemudian register, ke bawah ada interface login, kemudian ada interface reset password, dan masih banyak lagi sampai ke bawah. Mungkin nanti akan lebih detail ketika dipraktekkan tutorialnya secara langsung oleh rekan saya. Nah, selanjutnya setelah mockup UI ada poin 2.4 itu membahas mengenai hasil implementasi program. Yang pertama adalah ERD atau Entitas Relationship Diagram dari sistem yang kita buat. Di sini ada 6 entitas. Ada entitas barang, entitas pesanan details, entitas pesanan, users, password resets, dan migration. Nah, ini sesuai dengan yang telah kita implementasikan pada database yang telah kita buat. Seperti pada contoh data sampel yang tadi, ada 6 tabel. Nah, di sini penjelasan relasinya, yaitu yang pertama ada entitas barang, dia berelasi dengan entitas pesanan details. Nah, relasinya yaitu terdiri dari, jadi setiap satu pesanan details terdiri dari satu barang. Kemudian, pesanan details berelasi dengan pesanan, yaitu setiap satu pesanan itu bisa terdiri dari satu atau lebih pesanan details. Kemudian, pesanan sendiri berelasi dengan entitas users, yang artinya setiap satu users bisa memiliki satu atau lebih dari satu pesanan. Kemudian setiap users bisa melakukan satu kali atau lebih dari sekali password research. Kemudian langsung ke bawah. Oke, jadi seperti itu diagramnya telah kita implementasikan ke dalam sebuah tabel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, masing-masing tabel tadi memiliki indeks agar optimasi query lebih optimal. Nah, di situ ada contoh diagram relational database yang telah diimplementasikan oleh kita. Kemudian selanjutnya adalah langkah penggunaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syukron. Di sini saya mau Syukron Nuni
akan menjelaskan langkah penggunaan dari sistem Utica. Yang pertama, masuk ke halaman awal dari website Utica. Pertama, masuk ke menu register. Di sini kita masukkan dulu nama, terus email address, password, lalu konfirmasi password. Masukkan dulu namanya, lalu masukkan email, kemudian password, lalu konfirmasi password, lalu ketik register. Sebelumnya saya sudah mempunyai akun terlebih dahulu, jadi langsung masuk ke menu login. Di sini ketikkan email, lalu passwordnya, lalu login. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari website Utica. Untuk cara pemesanan barang, kita klik menu pesan dari salah satu barang yang ingin kita order. Misalnya NYX Style Matte Powder Foundation. Kita klik pesan. Nah, di sini terdapat harganya 195, terus stok yang tersedia 32. Lalu ketikkan jumlah pesanan, masukkan ke keranjang, klik. Nah, di sini terdapat menu tampilan checkout. Dengan barang NYX Style Matte Powder Foundation, jumlahnya 1, harganya 195, total harga jadi 195. Ketika pesanan sudah sesuai, lalu klik checkout, ketikkan OK. Nah, di sini akan muncul sukses checkout. Pesanan Anda sudah sukses di checkout. Selanjutnya, untuk pembayaran silakan transfer di rekening BRI yang tertera dengan nominal 195.260 rupiah. Apabila pada saat checkout belum tidak bisa, berarti harus mengisi profil dengan lengkap. Misal masukkan password, lalu save. Dah. Udah aja. Oke, jadi sekiranya seperti itu mengenai tugas besar yang telah kelompok kami kerjakan. Untuk materi basis data lanjutnya kita implementasikan yaitu tadi indeks. Kenapa kita menggunakan indeks? Karena sebuah online shop pastinya akan ada banyak sekali user yang melakukan transaksi di dalam online shop tersebut. Nah, kalau misal tidak menggunakan indeks, nanti proses query-nya akan berjalan lebih lambat apabila tidak menggunakan indeks. Jadi alasan kita menggunakan indeks adalah untuk lebih mengoptimasikan proses pengquery-annya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1, kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.